Tadi kan sudah kita jelaskan tentang bagian-bagian dari konakit ini, yang dimana ada papan syarat kongruenan, kesebangunan, prosesnya atau langkah-langkahnya, terus bangunannya, dan contoh soalnya. Lalu di sini kita akan mencoba membuktikan antara persegi dan persegi kecil ini apakah dia kongruen di papan konakit atau tidak, dan apakah dia sebangun di papan konakit atau tidak, seperti itu. Yang pertama itu ada persegi besar, di mana persegi besar ini kita harus letakkan ke papan konakitnya. Nah, seperti itu. Dilihat bahwa persegi besar itu memenuhi persegi yang ada di papan konakit, jadi artinya dia itu sebangun, dan tentunya juga kongruen karena sisi dan sudutnya bersesuaian sama panjang. Nah, karena kita sudah menentukan kekongruenan dan kesebangunan persegi besarnya, maka kita akan membuktikan persegi kecilnya, apakah dia kongruen dan sebangun pada papan konakit atau tidak. Langsung saja kita letakkan di sana. Dapat kita lihat bahwa persegi kecil ini tidak memenuhi bangun datar yang ada di konakitnya. Jadi bisa dikatakan tidak sebangun dengan bangun datar yang ada di konakit, karena tidak memenuhi syarat-syarat kesebangunan, yaitu panjang sisinya tidak sama maupun besar sudutnya itu tidak sama. Akan tetapi kita bisa membuktikan apakah persegi kecil ini kongruen dengan persegi yang ada di papan konakit dengan cara melihat sisi-sisinya, di mana pada persegi kecil nilai sisinya itu 4 cm, sedangkan pada persegi yang di konakit itu 8 cm. Berarti kita bandingkan dia 8 berbanding 4, bisa dikatakan 2 berbanding 1. Maka dikatakan kongruen karena memiliki nilai yang sebanding antara sisi-sisi yang bersesuaian. Sekali lagi bahwa persegi kecil itu kongruen dengan persegi yang ada di konakit itu bisa dibaca pada syarat kekongruenan yang ada pada keterangan. Kalian bisa buka syarat kekongruenan itu, sudah jelas di sana ya untuk mengetahuinya. Nah, selanjutnya kita ke bangun datar selanjutnya, yaitu ada trapesium kecil dan trapesium besar. Kita akan membuktikannya di papan konakit, apakah dia sebangun. Kita letakkan trapesiumnya atau trapesium besarnya itu ke papan konakit seperti itu. Nah, kita bisa ketahui di sana bahwa trapesium besarnya itu memenuhi bangun datar yang ada di konakit itu, berarti dia bisa dikatakan sebangun dan kongruen dengan bangun datar yang ada di konakit gitu. Nah, sekarang yang kecil, trapesium yang kecil, di ini sudah jelas ya, ini tidak sebangun, tapi kita dapat membuktikan kekongruenannya. Nah, lihat dia tidak memenuhi, artinya dia tidak sebangun. Sekarang kita akan membuktikan kekongruenannya dengan cara melihat sisi-sisinya. Di sini ada sisi tinggi dan sisi alasnya. Kita dapat membandingkannya seperti yang tadi. Jika dihitung maka perbandingannya itu 2 berbanding 1. Jadi bisa dikatakan bahwa bangun datar yang ada di konakit itu sebangun dengan trapesium kecil. Begitupun untuk bangun datar yang selanjutnya itu sama saja cara pembuktiannya ya, seperti yang dicontohkan tadi. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa membuktikan contoh soal yang sudah ada di keterangan untuk lebih mengasah lagi kegunaan konakit pada kehidupan atau pada materi kelas 9 ini ya.
Nah, di sini sudah ada syarat kongruenan, syarat kesebangunan, terus langkah-langkah yang harus dilakukan biar kalian tidak bingung. Hanya itu yang saya sampaikan, bye.